Sorry guys, kita berada di pos PJL 63 Pasar Larangan Sidoarjo guys. Barusan gentas berbunyi satu kali. Itu artinya kereta datang dari arah Surabaya. Kalau bunyi genta berbunyi dua kali artinya dari arah selatan. Itu sudah terlihat beberapa saat setelah genta berbunyi, kemudian terima telepon petugasnya. Tadi sudah berbincang banyak sekali terkait perkereta apian dengan petugas jaganya. Kita lihat kereta api sudah kelihatan akan melintasi pos PJL 63 Pasar Larangan. Ini dia guys, luar biasa guys. Nyapa saya guys, Ranggajati, kereta api Ranggajati. Wow, kereta api Ranggajati guys. Kita lihat pintu sudah dibuka, itu petugasnya langsung ke dalam, ngoglengnya guys. Tadi sempat berbincang banyak terkait palang pintu. Memang di pos di sini itu perbatasan wilayah Bangil guys. Jadi pos PJL 63 Pasar Larangan itu ikut wilayah Bangil, sedangkan yang di sana itu sudah masuk wilayah Sidoarjo. Jadi di sini ini ikut wilayah Bangil guys, tapi masih tetap di Daup 8 Surabaya. Ya, itu ada alat sinyalnya ya. Itu alat sinyalnya yang mengendalikan itu dari PPK stasiun Sidoarjo. Jadi perbatasannya antara wilayah Sidoarjo dan Bangil itu di pos di sini nih guys. Tadi mengulas lagi terkait alat pengaman lintasan kereta, yaitu palang pintu. Beberapa pos PJL itu ada yang menggunakan elektrik dan manual. Kalau di sini tetap masih menggunakan manual guys. Kelebihannya menggunakan manual itu alatnya awet, tidak cepat rusak, dan kalau ingin itu ada kereta yang mendadak, itu kecepatannya untuk menurunkan dan menaikkan palang pintu itu bisa dikontrol guys, palang pintunya itu. Kalau elektrik, kalau kecepatannya segitu ya segitu. Kalau ada kereta api yang mendadak lewat, sulit guys. Apalagi kalau akinya habis, wah nggak bisa bekerja itu guys. Jadi masih menggunakan alat tradisional peninggalan zaman Belanda guys, seperti itu. Jadi semakin hari semakin pintar saja ya. Menyambung hari ini topiknya itu safety guys ya. Di pos PJL 63 ini juga saya mengingatkan kembali bahwa 4 keadaan kritis ini harus 4 ya, ini 4 1 2 3 4 1 2 3 4 keadaan kritis ini harus diketahui oleh kalian semua guys, karena 4 keadaan kritis ini bisa menimbulkan kecelakaan guys.
dimanapun kita berada, baik di rumah, baik di jalan, dan juga di tempat kerja. Jadi kita harus mengenali diri kita sendiri guys, karena 4 kesalahan kritis ini ada pada diri kita guys. Coba, apa yang pertama guys? Masih ingatkah? Masih ingat nggak? Yang pertama itu adalah keadaan kritis. Untuk keadaan kritis, iya. Yang pertama itu adalah frustasi guys. Yang kedua adalah terburu-buru. Yang ketiga adalah kelelahan. Dan yang keempat adalah puas diri. Kalian harus ingat itu ya guys, 4 keadaan kritis ini guys. Jadi yang bisa mengenali diri kita sendiri guys. Jadi frustasi, terburu-buru, kelelahan, dan juga puas diri. Jikalau itu ada, kita harus bisa mengantisipasinya guys. Jangan sampai terjadi hal-hal yang tidak kita inginkan bersama guys. Apalagi kalau kondisi kita saat itu capek, kita paksa berkendara, akhirnya di jalan ngantuk guys. Akhirnya terjadi kecelakaan. Yang dirugikan kan bukan hanya diri kita, tapi orang banyak guys. Harus dipikirkan itu ya. Contoh yang kedua, terburu-buru. Jikalau contoh kita dari rumah ke tempat kerja membutuhkan waktu 30 menit, kita anggap biasa dan kita ngebut di jalan raya karena terburu-buru, akhirnya terjadi kecelakaan juga guys. Yang dirugikan juga orang banyak, kasihan kan. Jadi keadaan terburu-buru ini harus kita hindari guys. Dengan cara apa? Ya datang lebih awal. Katakanlah normalnya perjalanan kita biasanya itu butuh 30 menit, ya kita lebih 15 menit lah, 45 kita sudah berangkat dari rumah. Karena kita tidak tahu kan apa yang ada di jalan raya. Itu contoh yang kedua guys. Kemudian puas diri. Puas diri ini biasanya itu meremehkan sesuatu hal yang kecil guys. Ngeremehke kan nggak boleh kan ya, sifat-sifat meremehkan itu ya. Jadi kita harus waspada. Contoh, sebelum kita berkendara ke tempat kerja atau kemana, kita periksa dulu sepeda motor kita guys, mobil kita guys. Kita periksa tekanan ban, kita periksa akinya, kita periksa radiatornya kalau mobil, kita periksa ke pengeremannya, sehingga di perjalanan kendaraan itu layak untuk dipakai dan tidak terjadi hal-hal yang tidak kita inginkan bersama guys gitu. Kemudian yang frustasi, contohnya banyak ya. Nah itu contohnya guys. Jadi kalau misalnya frustasi, kita frustasi, kemudian memaksakan diri untuk bekerja, memaksakan diri untuk berkendara di jalan raya, akhirnya kita tidak konsentrasi di sana guys. Akhirnya timbul kecelakaan. Kalau memang dirasa pikiran lagi kalut, ya minta izin lah. Pasti dikasih tahu, kita berobat atau apa, menenangkan diri. Tanda-tanda orang frustasi itu ya banyak sakit kepala, jenut-jenut. Ya jangan dipaksa untuk berkendara, untuk bekerja. Kita tenangkan diri dulu, banyakin bersyukur, rajin ibadah, bantu orang lain. Insya Allah lama-lama frustasi kita itu akan hilang. Banyakin rasa syukur lah, jalani dan nikmati, nggak usah neko-neko. Mungkin contoh yang sederhana ini bisa membawa perubahan yang besar untuk kita semua guys.
Dinas Perhubungan sudah menata banyak rambu 100 meter sebelum palang pintu perlintasan kereta api. Saatnya petugas menutup palang pintu. Ya jangan diterombol ya guys, karena pertemuan antara jalan raya dan jalur kereta api ini kan bahaya. Karena perlintasan kereta api itu potensi bahayanya besar sekali guys. Karena kita harus mendahulukan laju kereta api. Jangan sampai kita menerobos. Kalau menerobos itu hitungannya puas diri, nyepelehkan itu guys. Ya kita ikutilah rambu-rambu yang ada. Kita lihat, oh ada rambu di sini kereta api ya. Kita rem, kita pelankan. Kita tengok kanan kiri. Kalau dirasa sudah aman, baru kita melintas. Jikalau itu tidak ada pos penjagaan dari PT KAI. Seperti itu guys. Kita hanya mengikutinya aja loh guys ya. Masih di pos KAI PJL 63 Pasar Larangan. Kayaknya ini sebentar lagi akan ada kereta api yang datang lagi guys. Nah ya kan. Wah, saya sudah bicara hampir 12 menit ya. Saya cut dulu guys. Ya, itu petugas sudah mengogleng manual peninggalan zaman Belanda yang masih bisa berfungsi, yang sudah kita bahas tadi, keunggulan dan kelemahan sistem ogleng dan elektrik. Ternyata sistem oglengan dirasa cocok ya karena alatnya awet dan juga perawatannya mudah, tidak seperti elektrik itu guys. Oke guys, di sebelah utara selatan pos itu ada yang duwe gawe, makanya full musik di sini guys. Ya itu kereta dari selatan guys, kereta dari arah selatan. Kita coba mendekat ke perlintasan depan pos ya. Kereta kargo. Woi, getarannya luar biasa ya. Palang pintu sudah dibuka kembali sama petugas dengan cara mengoglengnya itu guys. Masih di pos KAI PJL 63 Pasar Larangan. Oke guys, sampai di sini dulu ya. Tetap sehat, tetap semangat. Jangan lupa 4 keadaan kritis yang sudah saya sebutkan tadi ya. Kita harus mengenali 4 keadaan kritis ini guys. Karena hanya kita yang tahu 4 keadaan kritis ini. Jadi kalau kita sudah mengenali 4 keadaan kritis yang ada pada kita guys, insya Allah kecelakaan di jalan raya, kecelakaan kerja atau di mana saja tidak akan ada. Jadi 4 keadaan kritis itu, yang pertama adalah frustasi, yang kedua adalah terburu-buru, yang ketiga adalah kelelahan, dan yang keempat adalah puas diri. Oke guys, diingat-ingat itu ya, 4 keadaan kritis. Kita harus mengenalinya sehingga terhindar dari bahaya kecelakaan. Teknik ini bisa diterapkan di mana saja kita berada. Oke, nanti materinya kita angkat lagi setelah kita mengenal 4 keadaan kritis ini guys.
Oke, dari pos KAI PJL 63 Pasar Larangan, saya ucapkan semoga kesehatan dan keselamatan menjadi nikmat kita bersama ya guys. Amin amin ya rabbal alamin. Mohon maaf yang sebesar-besarnya dari saya. Saya ada perlu, saya keperluan lain lagi. Setelah itu kita lanjutkan kembali. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sugar cane, tebu guys. Iya, kapan hari saya sudah punya ide untuk meliput pabrik gula ya. Karena di PG Candi Baru itu punya potensi besar sebagai ikon di desa kita guys, tapi harus bekerja sama dengan 3 desa itu guys. Kapan-kapan kita akan ke pabrik gula desa Candi ya, biar apa namanya itu, ide yang sudah muncul lama bisa terrealisasikan ke depannya itu guys. Jadi sungai yang ada di pabrik gula, kemudian pabrik dan kantor dan rumah dinasnya itu bisa menjadi ikon wisata, menarik pengunjung untuk datang ke Sidoarjo ya guys. Di samping kita mengembangkan potensi-potensi yang ada di wilayah tersebut. Oke, bye-bye.